Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentunya tidak sabar lagi ya. Kita akan panggilkan ya pembicara kita malam hari ini yaitu Three Diamond Gold Lion, Bapak Abe Wijaya yang ada di Yogyakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bapak. Orang tua kita tidak akan pernah minta kita belikan dia BMW atau menuntut kita untuk dapat BMW atau Mercy. Tetapi ketika anak yang dilahirkan dengan susah payah bisa menjadi pemenang, menjadi penerima reward, orang tua kita akan bangga sekali. Ya, baik. Terima kasih Bu Jamilah untuk memperkenalkan saya. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga dalam kondisi yang tetap sehat dan semangat ya. Senang sekali hari ini saya memperhatikan, mempelajari, mendengarkan presentasi penjelasan tentang usaha ini dari Mbak Uma. Ibu Uma, biasanya panggil Mbak Uma. Nah, dan kalau melihat latar belakang Ibu Uma yang dulu adalah seorang TKW di Singapura lalu ke Hong Kong, siapa sih yang bisa mengira beliau hari ini bisa menjadi sosok pengusaha yang sedang memberikan presentasi kepada kita semuanya. Dahsyat banget ya. Belum lagi kalau kita juga melihat beliau salah satu bukti sukses di TNC ini, dari tim winners ini. Dan hari ini sudah merdeka, berkumpul dengan keluarganya, sudah 6 tahunan ya, merawat keluarganya dan tidak meninggalkan lagi. Happy sekali ngeliatnya. Senang juga ngeliatin Ibu Jamilah jadi MC malam ini. Ya. Karena beliau di Saudi. Jadi kita tahu ternyata bisnis ini bisa dikerjain di mana aja. Ya. Wah, seru banget deh. Sambil bekerja di rumah majikan bisa jadi pengusaha yang nanti bisa bikin merdeka. Ya. Kita juga tadi mendengarkan sharing-sharing dari rekan-rekan yang kebetulan itu mereka ada di luar negeri. Tadi ada Ibu Eti di Saudi, ada Ibu Mariati di Malaysia, Ibu Fitri di Dubai, UAE, siapa lagi? Ibu Enung dan Ibu Siti Juwariah di Saudi. Luar biasa ya. Jadi ternyata bisnis ini benar-benar membebaskan penjara rekan-rekan para perantau yang saya tidak tahu kalau tidak ada TNC ini, terus ini teman-teman TKW ini terus gimana gitu masa depannya ya. Bersyukur sekali ya ada TNC, ada One Vision dan ada tim winners yang benar-benar membuka pintu bagi teman-teman para perantau agar punya cara untuk bisa segera pulang tapi tetap punya nafkah. Terima kasih juga untuk Mbak Ananisa di balik layar yang tadi bisa membuat kita ngerti ya
videonya, kemudian file-file untuk presentasi ini di balik layar ini ada Anissa yang dulunya adalah seorang TKW Taiwan. Nah, sekarang udah jadi pengusaha di Indonesia, kan luar biasa. So, saya senang sekali malam ini punya kesempatan berbagi buat teman-teman, terutama buat teman-teman para perantau. Baik, tadi dari video singkat di pembukaan, Anda sudah bisa melihat bagaimana perubahan hidup saya lewat usaha ini. Bukan saya yang hebat, tapi memang TNC, One Vision, sekolah bisnisnya, itu memang memberikan sebuah cara yang membuat kita dari latar belakang apapun, itu bisa sukses. Cara itulah yang membuat kita sukses, bukan bakat kita. Ya, tapi cara itu. Kita hanya butuh niat, bukan bakat, teman-teman. Ya, dan tadi Anda lihat dari video singkat profil saya, perubahan yang saya aja kadang-kadang nggak percaya gitu, kok bisa ya, aku dulu cuma guru SD di perantauan, tiap hari gandulan naik bus, mikrolet, Kopaja, kok bisa punya perubahan hidup seperti itu. Dan itu juga terjadi di rekan-rekan yang jalankan TNC ini, para mentor-mentor kita, upline kita, itu luar biasa perubahan hidupnya. Nah, artinya jika kita berjalan di jalan yang sama, maka kita akan tiba di tempat yang sama. Begitu, ya. Anda sedang melihat masa depan Anda. Izinkan saya untuk share screen. Saya tertarik sekali dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Juwariah. Ya, beliau menyampaikan apa tadi? Hidup cuma satu kali. Ya, hidup hanya satu kali. Oke, siapa tuh yang belum dimuter? Tolong dimuter. Nah, oke ya, hidup itu hanya satu kali. Betul. Ya. Nah, kalau hidup kita hanya satu kali, dan semakin lama pulsa umurnya kan makin habis nih, dan tidak bisa diisi ulang kan ya kalau umur itu ya. Nah, kita itu kepengennya hidup sukses atau gagal sih? Kalau hidup cuma satu kali, pastinya kita maunya yang memilih, saya kepengen hidup yang sukses, Pak. Betul ya, saya pengen hidup yang sukses. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sukses itu apa? Ini pertanyaan saya, teman-teman. Sukses itu apa? Saya pikir, sukses itu ya, dari tadinya nggak punya uang, terus jadi punya uang banyak. Dari tadinya pengangguran, terus punya penghasilan. Itu sukses. Tetapi kenapa ya, ketika saya dari tadinya pengangguran, lalu saya bekerja, kok kadang-kadang hidup saya itu lebih sedih, lebih susah, lebih bete daripada waktu dulu pengangguran ya. Padahal sukses itu katanya bahagia. Sukses itu katanya bahagia. Nah, jangan-jangan sukses itu bukan masalah uangnya banyak. Lalu saya lihat orang-orang yang sukses ditampilkan dengan dia punya mobil-mobil mewah. Nah, ternyata saya juga melihat, saya pernah punya mobil dan hidup saya nggak bahagia. Saya pernah punya mobil mewah, tapi hidup saya nggak bahagia, teman-teman. Terus kalau gitu, berarti sukses itu, orang punya mobil mewah itu belum tentu sukses, karena katanya sukses itu bahagia. Kenapa kok orang yang punya mobil mewah juga nggak bahagia? Oh, sukses itu dari nggak punya rumah, terus punya rumah. Dari ngontrak, terus jadi punya rumah sendiri. Nah, saya juga akhirnya pernah punya rumah sendiri. Yang tadinya anak kos-kosan, ngontrak, Pondok Mertua Indah sebelumnya ya, lalu ngontrak, terus punya rumah sendiri. Saya pernah punya rumah sendiri. Tapi kok pernah nggak bahagia ya? Pernah merindukan saat-saat dulu masih kos-kosan. Pernah itu. Kenapa ya? Jangan-jangan sukses itu bukan berarti terus punya rumah. Saya pusing. Terus sukses itu apa? Karena ini kalau saya nggak ketemu, sukses itu apa? Ini hidup itu hanya satu kali nih. Makin lama makin tambah umur nih. Tahu-tahu udah tambah 10 tahun umurnya makin tua. Tapi belum tahu sukses itu apa. Padahal kita pengennya sukses. Karena hidup hanya satu kali. Lalu akhirnya saya bertemu dengan sebuah buku yang direkomendasikan. Ya,
Dan dari buku 7 kebiasaan manusia yang efektif itu, akhirnya saya ngerti, jangan-jangan ini nih, sukses itu adalah bisa memenuhi peran-peran. Semua peran. Mari kita lihat, betulkah sukses itu adalah bisa memenuhi semua peran? Saya melihat pada diri saya sendiri. Saya adalah seorang pencari nafkah. Oke. Salah satu peran saya. Peran saya yang lain adalah saya ini seorang ayah. Oke. Ya. Peran berikutnya adalah saya ini seorang suami. Oke. Lalu saya ini seorang anak karena saya masih punya orang tua. Oke. Lalu saya ini juga seorang pribadi. Saya manusia pribadi. Ya, oke. Lalu saya ini juga umat Tuhan. Oke, saya masih bisa menulis beberapa peran-peran yang lain, seperti misalnya bagian dari masyarakat, bagian dari organisasi, gitu ya. Oke, nah, tetapi inti dulu, nggak usah kebanyakan. Sukses adalah jika kita setiap harinya itu bisa memenuhi peran-peran itu. Betulkah itu membuat bahagia? Mari kita lihat lawan katanya dulu yang membuat tidak bahagia. Tadi di awal, saya melihat diri saya sendiri yang tadinya pengangguran nggak punya nafkah, lalu saya bisa punya nafkah, punya gaji. Tetapi di saat itu, saya tidak bisa jadi ayah untuk anak saya, karena terpisah. Saya tidak bisa menemani dia belajar, ngambilin rapotnya, rayain ulang tahunnya, menjadi tempat curhat waktu dia punya masalah. Hubungan jadi jauh. Saya tidak bisa menjadi suami untuk istri saya. Menjadi suami itu bukan menjadi pencari nafkah. Menjadi seorang suami adalah melindungi istrinya. Bagaimana saya bisa melindungi istri saya? Saya mencari nafkah di tempat yang lain. Nah, kalau di rumah ada maling gimana? Gitu. Kalau istri lagi bete mau curhat sama siapa? Orang saya di tempat lain. Jadi saya tidak bisa memenuhi peran saya sebagai ayah untuk anak saya. Saya tidak bisa memenuhi peran suami untuk istri saya. Lalu bagaimana peran saya sebagai anak untuk orang tua saya? Ketika saya memberi kiriman uang, beliin HP untuk ibu, bangunin rumah ibu, itu bukan peran anak untuk orang tua. Itu adalah peran pencari nafkah sebagai anak. Tapi perannya pencari nafkah, tapi sebagai anak untuk orang tuanya. Tapi saya tidak bisa mengisi peran sebagai anak untuk orang tua. Karena peran sebagai anak untuk orang tua adalah membalas budinya dengan merawatnya balik, menemaninya, mengisi hari-hari di masa tuanya. Karena sering bete, gitu. Saya juga ngerasain kok ibu saya kadang-kadang lupa di mana bukunya, lupa di mana HP-nya. Siapa itu yang bisa bantuin? Pada saat hari raya, pada saat ulang tahunnya, siapa yang bisa nemenin? Oke. Lalu peran sebagai pribadi. Saya merasakan, meskipun saya punya penghasilan gaji dari tempat saya bekerja, tetapi pribadi saya nggak bertumbuh. Sehingga makin lama saya makin cupet dan merasa bosan sekali. Hidup kok tanpa gairah. Saya nggak merasakan penghargaan. Saya nggak merasakan hidup yang punya martabat. Saya hanya menjadi seorang pencari nafkah mesin ATM, tapi tidak punya penghargaan. Hidup saya tidak ada pengembangan dirinya sama sekali. Saya nggak bisa aktualisasi diri saya. Saya tidak bisa mengeluarkan bakat saya tidak bisa beride, mengeluarkan pendapat, ide, kreativitas, nggak ada. Cepet banget. Hidup hanya bangun untuk cari duit, nanti pulang tidur, bangun untuk cari duit. Cepet banget. Gitu. Pantesan nggak happy. Ya, saya adalah umat Tuhan, tetapi saya tidak punya waktu untuk ibadah.
Saya membayangkan juga buat teman-teman yang bekerja merantau di Hong Kong, Malaysia, atau Singapura, Taiwan. Anda Muslim tapi suruh masak babi. Bahkan banyak sekali para majikan yang tidak memperbolehkan Anda sholat atau pakai mukena, pakai kerudung aja nggak boleh. Pakai jilbab aja nggak boleh. Nah, terus gimana kita bisa deket sama Tuhan kita? Padahal Tuhan kita yang ngasih berkah kita. Nah, ternyata disinilah saya tahu sukses itu apa. Oh, ternyata sukses itu tidak harus punya rumah mewah. Wong saya melihat ada orang yang bisa punya rumah tapi hidupnya nggak bahagia, apa itu sukses? Saya sekarang ngerti bahwa sukses itu bukan berarti terus punya mobil. Saya ngelihat, bahkan saya pernah merasakan punya mobil tapi hidupnya nggak happy karena tidak bisa menjadi ayah untuk anaknya lagi, tidak bisa menjadi suami untuk istrinya lagi, tidak menjadi pribadi yang bertumbuh. Ya pantesan punya mobil tapi nggak bahagia, dan itu bukan sukses. Nah, ketika saya jalankan TNC ini, saya melihat satu hal. Dari TNC ini, saya melihat bahwa di sini nafkah TNC ini adalah nafkah yang merdeka. Ya, sementara pekerjaan saya, gaji saya itu adalah nafkah penjara. Artinya, dulu gaji saya itu benar-benar membuat saya terpenjara. Hidup saya hanya bisa memenuhi satu peran saja, yaitu pencari nafkah. Dan saya menghilangkan semua peran-peran dalam hidup saya. Saya menghilangkan peran sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pribadi yang bertumbuh, sebagai umat Tuhan. Udah nggak ada lagi. Karena saya dulu adalah pencari nafkah yang terpenjara. Gitu. Lewat TNC ini saya melihat, loh, kok lewat TNC ini saya bisa punya nafkah, tapi nafkah yang merdeka. Dan kemerdekaan inilah, setelah saya merdeka, akhirnya saya bisa menjadi pencari nafkah, tapi berkumpul sama keluarga. Tidak terpenjara lagi. Sehingga saya setiap hari bisa menjadi seorang ayah. Bukan pencari nafkah. Banyak sekali ayah yang berpikir, saya jadi ayah kok untuk anak saya. Tuh, saya ngirimin duit untuk sekolah. Kalau saya nggak ngirimin duit, dari mana dia makan? Itu bukti bahwa saya ayah. Tidak. Itu bukti bahwa Anda pencari nafkah. Karena seorang ayah itu perannya adalah menemani anaknya, mendampingi anaknya, bertumbuh, mendidik secara langsung. Lewat TNC ini saya bisa menjadi ayah. Saya juga bisa jadi suami. Saya bisa bersama dengan istri saya. Nggak ngomong masalah kelonan ini ya, teman-teman. Itu hanya sebutir pasir di lautan. Utamanya seorang suami adalah mengayomi, melindungi. Gitu. Ya, saya juga bisa menjadi anak untuk orang tua saya. Bukan ngirim duit loh ya. Itu pencari nafkah. Anak itu ngerawat, nemenin, ngeteh bareng sama ibu, ngajak jalan-jalan pagi hari, gitu. Membuat ibu bisa curhat, mengenang lagi masa kecil saya dulu waktu ibu masih muda dan merawat saya. Itu membuat dia bahagia tanpa harus menunggu hari raya, tanpa harus menunggu hari-hari besar. Dan lewat TNC ini, karena saya punya nafkah yang merdeka, saya bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Lewat One Vision, saya disarankan untuk baca bukunya, dengerin netpiknya, dan ada karier-karier baik di One Vision maupun di TNC. Karier-karier itu dipadukan dengan membaca buku-buku positif, dengerin netpik, dan lingkungan positif orang-orang punya impian di tim bisnis kita, membuat saya menjadi pribadi yang bertumbuh. Yang tadinya nggak pede dengan impiannya, sekarang jadi pede banget dengan impiannya. Yang tadinya negatif mulu pikirannya, sekarang jauh lebih positif dan lebih optimis. Yang tadinya nggak sehat, jadi sehat. Baik secara jasmani, lewat produk TNC, maupun secara rohani, lewat lingkungan yang positif di tim kita ini. Dan saya merasakan, saya bisa punya waktu untuk Tuhan saya. Saya bisa punya waktu untuk ibadah, dan saya bisa
punya kedekatan lah gitu ya. Nah, disinilah teman-teman saya ngerasain inilah sukses sesungguhnya. Masalah punya mobil mewah, punya rumah mewah, itu adalah tingkatan sukses di level yang berikutnya, tapi sudah masuk kategori orang sukses. Gitu loh. Karena itu hanyalah masalah materi saja. Tetapi ada hal-hal yang non materi yang harus kita penuhi. Nah, lewat TNC ini, lewat One Vision dan juga program-program di TNC seperti ada free trip, ya, di One Vision seperti menjadi CP, hadir di acara CPM dan CP Club, Royal, itu adalah sukses kita itu berjenjang karir, sukses yang semakin naik sehingga apa? Makin menjadi ayah yang bisa memberikan terbaik, menjadi suami yang bisa memberikan yang terbaik, menjadi anak yang bisa memberikan yang terbaik, yang tadinya hanya waktu, sekarang juga materi dan waktu. Yang tadinya hanya materi dan waktu, sekarang bisa memberikan kenangan terbaik. Nah, gitu loh, teman-teman ya. Nah, oke. Oke. Ya. Nah, sekarang karena ini pas dengan rapotan ya, dengan rapotan. Anak kita, bagi teman-teman yang sudah punya anak, naik kelas, rapotan, atau yang lulus, ya. Nah, di situ terasa banget, ya artinya sukses itu apa? Apalah artinya sukses? Kita bisa punya penghasilan besar dari gaji kita, tapi anak kita ngambil rapot sama neneknya, gitu. Padahal dia ranking 1 misalnya. Wah, wong nggak punya ranking saja kalau ngambil rapot tidak bersama orang tuanya itu sedihnya minta ampun, apalagi berprestasi. Itu namanya a bitter sweetness, bitter to pahit, sweetness to manis. Ya, manis tapi pahit, manis karena berprestasi, pahit karena nggak sama orang yang melahirkannya. Ya, bagaimana dengan anak kita yang wisuda? Aduh, begitu banyak anak-anak yang wisuda yang sampai nangis. Itu kenapa? Karena tidak bersama orang tuanya. Bahkan pada saat kemarin anak saya wisuda, dia malah sakit perut. Jadi dia malah nggak bisa wisuda, tetapi hatinya bahagia karena apa? Bersama orang tuanya. Sementara anak-anak yang bisa diwisuda malah hatinya sesek karena nggak sama orang tuanya. Ya, oke, saya akan share bagaimana kami mengganti acara wisuda anak kami karena pada saat wisuda dia nggak bisa datang ya, pas malah sakit perut, gitu ya. Padahal itu kan momen sekali seumur hidup ya. Kami menggantinya dengan kebersamaan dan itu setimpal teman-teman. Saya akan share videonya.
Nah, saya kepingin sekali teman-teman yang hari ini Anda belum bisa kumpul sama keluarga Anda, lewat usaha ini Anda bisa mendapatkan sukses Anda, yaitu Anda bisa memenuhi peran-peran Anda. Ya, coba Anda bayangkan, anak saya tidak bisa wisuda, tapi malah hatinya bahagia karena kami bisa tetap menggantinya dengan kebersamaan. Ya, bagaimana dengan putra-putri Anda yang bisa wisuda tapi nggak ada Anda karena Anda merantau, ya. Nah, dan ini adalah salah satu kelimpahan, ya, kekayaan yang kami rasakan lewat usaha ini. Sekali lagi, saya tidak hanya bicara tentang materi. Oke ya, ini untuk gambaran teman-teman, seperti yang Anda lihat di background saya, TNC memberikan free trip, ya, dan di sini kita bisa mengajak putra-putri kita untuk jadi pemenang bersama-sama dengan kita kena voucher pertama di bulan ini, free trip, ya, bukan masalah jalan-jalan kemana, gitu ya, tapi ini seperti menebus semua kekosongan yang selama ini dirasakan oleh Anda maupun putra atau putri Anda karena tidak pernah punya kebersamaan. Yuk kita tebus bareng-bareng dengan menjadi nominator free trip. Teman-teman sudah lihat poster nominator free trip bertebaran di Tribuners. Dan banyak sekali yang mengajak putra atau putrinya, karena syaratnya mudah sekali. Begitu putra atau putri Anda itu melakukan belanja pribadi sesuai peringkat, dia sudah kena voucher pertama. Ya, nah, dan pastikan di bulan ini Anda menjadi CP atau core producer, karena dengan menjadi CP maka Anda semakin dekat dengan sukses Anda, menjadi orang yang bisa merasakan kebahagiaan lahir dan batin karena bisa memenuhi peran-perannya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi ke Ibu Jamila. Sukses selalu, go free trip, go CP for freedom. Monggo Ibu Jamila. Ya, oke. Wah, luar biasa sekali.